dimulai dari kelahiran beliau tentunya ya di 500 sampai 40 tahun. Disebut masa muda 40 tahun karena memang yang 40 itu batas maksimal seseorang dalam usia dan kematangan 40 tahun. Nah, ya di usia 40 tahun. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW muda adalah seorang yang jujur, ya sejak kecil beliau tidak berbohong, juga tidak melakukan hal-hal yang merendahkan harga diri beliau. Nabi Muhammad SAW digelari sebagai Shadiqul Amin, ya, jujur dan terpercaya, bisa menyimpan amanah. Nabi Muhammad SAW juga dimensi kehidupan muda beliau berawal berkarir dalam dunia pengembalaan kambing. Ya. Ini rahasianya semua nabi-nabi, kata Nabi Muhammad dalam hadis, semua nabi-nabi itu pengembala kambing. Ya. Ternyata apa rahasianya? Yang jelas ketika dia mampu mengembalakan kambing dengan baik, dengan benar, artinya ada melatih jiwa kepemimpinan di situ. Semakin matang pada saatnya nanti Nabi Muhammad SAW belajar kesabaran, belajar kedisiplinan, berat medan yang ditempuh dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW juga beralih sempat menjadi pedagang. Saking piawainya Nabi SAW berdagang, akhirnya seorang pengusaha kaya raya yang bernama Sayyidatuna Khadijah mempercayakan bisnis beliau kepada Nabi Muhammad. Jadi di usia 20-an tahun Nabi SAW sudah menjadi penanggung jawab utama, ya, pengelola bisnis utama ekspor impor kala itu. Kita tahu bagaimana li'ila fi Quraisyin ila wasaif, ya. Jadi di usia 20-an sudah menjadi pebisnis ekspor impor kalau sekarang, karena sampai ke Suriah itu bukan tempat yang pendek, bukan jarak yang sedikit, bukan tapi jarak yang sangat jauh. Nabi lakukan itu. Jadi kan klaim bahwa Nabi Muhammad dari muda itu miskin itu tidak benar, ya. Bagaimana mungkin seorang pengusaha disebut dengan orang miskin? Kan tidak benar. Ya, jadi Nabi Muhammad betul terlahir dalam keadaan yatim, akan tetapi kreativitas beliau, komitmen dan istiqomah beliau dalam bekerja mengantarkan beliau menjadi pria yang sangat-sangat mampu. Kemudian juga bagaimana kita lihat ada yang bilang Nabi Muhammad itu miskin, salah tentunya. Ketika beliau menikahi Khadijah, beliau melamar dengan mas kawin yang tidak sedikit, ya. Itulah Nabi Muhammad SAW, kaya raya, giat, sekali-kali tidak masuk ke dalam hati, melainkan beliau kumpulkan, beliau letakkan di tangan beliau sehingga bisa kemanapun Rasulullah mau, ya, tidak menyangkut di hati Rasul. Kemudian fase ini juga Nabi SAW menganut salam seperti orang tua beliau, ya, tidak ingin beliau tidak terima berhala-berhala. Jadi beliau menyembah agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tapi seperti sempurna seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini Persuntil Khadijah bintu Khuwailid, wanita istimewa yang mendampingi dakwah Nabi pada saatnya nanti saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Di usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW ditenangkan, disupport, dipercaya, ditopang dakwahnya. Jadi beliau wanita pertama yang beriman, yaitu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh anak keturunan, di antara namanya adalah ya, meskipun wafat ketika kecil, kemudian Abdullah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum, juga Fatimah. Adapun anak Nabi yang bernama Ibrahim itu berasal dari ibu Maria Al-Qibtiyah. Akan tetapi Ibrahim meninggal ketika bayi dan dimakamkan di Baqi. Nah, sekarang kita masuk ke awal kenabian. Memasuki usia 40 tahun, usia kematangan, Nabi SAW bertafakur di Gua Hira. Kemudian datang beliau menyampaikan wahyu, kata Jibril, Iqra. Ya Muhammad, Iqra. Nabi ketakutan karena datanginya orang yang makhluk asing, belum pernah ditemui. Nabi ketakutan. Dia hilang gemetarnya, baru diulang sampai 3 kali. Akan tapi Nabi Muhammad SAW masih takut, khawatir. Lalu kemudian Jibril, Rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, 1-5 al-alaq ya. Kalau kita lihat dalam kitab Kaifakana Bad'il Wahyi, Kaifakana Bad'il Wahyi dalam Sahih Bukhari, ceritanya sangat membuat Nabi Muhammad SAW ketakutan, sehingga Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dengan kedinginan. Kata Nabi kepada Aisyah, Zammiluni, tolong selimuti aku, diselimuti oleh Khadijah, mohon maaf. Begitu mulianya peran istri ya, menenangkan suaminya. Bahkan kita kenal dalam hadis dikatakan, wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Ya, karena engkau ada seorang yang menjadi silaturahim, orang yang menolong orang yang kesulitan, memberikan jalan keluar kepada orang yang ada masalah. Wallahi la yukhzikallahu abada. Menghinakanmu itu motivasi dari istri ya. Saya nggak bisa bayangkan ya, Ustaz Ibrahim, kalau seandainya kita sekarang ya ada ibu-ibu yang ada suami yang pulang jam 3 malam, ya, di tengah malam, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan, saya yakin istrinya nyemprot itu. Sudah tahu pasti. Nah, Khadijah menenangkan Nabi, diselimutinya, kemudian setelah turun reda, baru Nabi Muhammad SAW kita dengan istrinya. Karena penasaran, kata istrinya, besok kita temui ada Waraqah, ya, sepupu Khadijah. Ceritakan bahwa kemudian Waraqah berkata, Inna hadza lanamus alladzi unzila ila Musa. Wahai sepupuku, Namus yang diturunkan kepada Musa. Jadi Namus adalah nama lain dari malaikat Jibril. Laitani kuntu jazaan idz akhrajat. Seandainya aku masih sehat ketika kau la ansuruka nasran aziza, akan aku tolong kau, akan aku bantu engkau. Ini sepupu Khadijah ini orang yang mengerti kitab dan mengerti Alkitab ya, tapi sayang beliau meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, menjadi rasul ya, menjadi rasul, karena lumayan panjang itu jaraknya dari proses pertama sampai ke wahyu. Kemudian turun selama berangsur-angsur 23 tahun. Ya, kita kenal dengan ada fase. Nah, nuzulul Quran ini adalah dua fase. Pertama, penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu yang kita kenal dengan Inna Anzal. Adapun fase penurunan kedua adalah malam 17 Ramadan. Di situ di awal mula penurunan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Terus sekalian dirahmati Allah, kita bicara awal dakwah Nabi. Nabi dakwah semenjak mendapatkan perintah dari
kum fa'anzir, rabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahhir. Diangkat jadi rasul gitu. Ya, Nabi berdakwah dalam keluarga beliau, kalangan terdekat selama 3 tahun diam-diam, tidak di akan tetapi ternyata orang semua sudah mulai itu sehingga Nabi mendapatkan tekanan, penindasan yang sangat-sangat dahsyat. Di tahun keempat semakin Nabi Muhammad pun dikuatkan oleh Allah dengan Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan siapa yang ingin emaknya jadi kehilangan anak, yang jadi janda, anak jadi yatim, temui saya. Kita duel, kata Umar bin Khattab. Maka dulunya Nabi mencegah, jangan Umar, kata Umar bin Khattab. Kalau ketika saya belum Islam saja saya berani berperang, kenapa ketika saya sudah masuk Islam saya menjadi penakut? Sementara saya mengatakan lebih itu, kata Umar bin Khattab. Maka mulailah dakwah Islam secara terang-terangan. Namun itu tadi semakin dahsyat sehingga kaum muslimin kala itu mulai disiksa, disakiti ya. Pada saatnya nanti ada hijrah, 2 hijrah menuju Ethiopia, yaitu diantaranya yang berangkat ke sana adalah bin Abi Thalib, yaitu sepupu langsung Rasulullah, saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib. Gunakan Nabi SAW untuk menyambut tamu-tamu kabilah-kabilah yang datang dari luar, digunakan untuk mengenalkan Islam. Orang-orang yang datang dari Yathrib yang kemudian dikenal dengan Madinah. Jadi dikenalkan dan akhirnya Islam dikenal, diterima oleh Madinah. Maka pada saat Allah link selanjutnya fase hijrah Nabi SAW ke Madinah. Kita singgung tadi ada 2 perjalanan sebelum ke Madinah, tapi tanpa Nabi. Ketika berangkat ke Ethiopia dan juga hijrah kedua 83 peserta kurang lebih ya. Hijrah Nabi SAW ke Madinah itu didampingi sahabat Nabi SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi SAW berbicara masalah peristiwa hijrah di sini sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil, akan tetapi tentu tidak cukup dalam waktu yang singkat karena nanti ada sesi sendiri ya. Hijrah itu pengantar, sebab-sebab, kemudian hasil yang dicapainya. Tapi tanpa mengurangi itu, insya Allah kita akan singgung sedikit bahwa Nabi SAW hijrah itu pada usia 53 tahun. 53 tahun itu kalau usia kita sekarang usia yang tidak sebenarnya. Perjalanan itu sangat-sangat butuh energi yang banyak, yang kuat. Artinya fisik Nabi memang sangat-sangat prima kala itu ya. Di tahun 622 Masehi. Nah, di Madinah lah nanti syariat Islam itu sempurna. Di Madinah lah turun hukum sholat secara tetap, turun hukum haji, hukum umroh, kemudian pengharaman ya, dan semuanya itu nanti finish dalam fase kerasulan Nabi di Madinah. Jadi kalau saja sebenarnya hanya perintah untuk bertauhid kepada Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada perintah haji, tidak ada perintah puasa, tidak ada. Adalah iman dan akidah dulu. Tapi ternyata 13 tahun berdakwah Nabi SAW tidak cukup untuk mengajak semua orang untuk menerima banyak yang menentang. Tapi justru ketika di Madinah nanti berbondong-bondong umat Islam, orang-orang masuk kepada. Kita lihat bagaimana penyebaran Islam selanjutnya. Rasulullah membangun fondasi peradaban kehidupan mulia dengan kawalan wahyu Al-Quran. Artinya, dan segala kebijakannya, ucapan itu dikawal, ya, bersumber langsung dari Al-Quran, dari wahyu Allah Subhanahu. Ada yang merupakan sisi kemanusiaan Nabi, semua itu adalah sisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bagi tersebarnya Islam kala itu adalah pertama, Nabi Muhammad SAW di Madinah menghapus fanatisme
Kita tahu bagaimana di Madinah kala itu Yasrib bentrok terus, ada dua suku namanya Aus dan Khazraj. Ketika Nabi Muhammad kesukuannya Muhajirin. Ya, jadi yang terlalu banyak perbedaan, dia gabung yang datang Nabi dari Mekah namanya Muhajirin, yang menerima Nabi dan sahabatnya di Madinah bernama Ansor. Jadi mereka di satu ikatan tersebut. Kemudian Nabi SAW menjadikan kaum muslimin satu dalam Islam. Jadi digabungkan, dipersaudarakan gitu ya. Persaudaraan dalam Islam. Kemudian menghargai ilmu pengetahuan, kemudian mengenalkan sistem persaudaraan Islamiyah dan Madinah. Bagaimana bisa ketika perang Badar terdapat 70 kurang lebih tawanan dari kaum Quraisy, tidak dari tebus dengan harta, akan tapi tebusnya dengan ajari anak-anak kami baca tulis, mengajarkan 10 baca tulis, mereka sudah bisa, maka silakan pulang gitu, lepas. Jadi tawarannya begitu, bebas dengan tebusan kepada anak-anak kaum muslimin di Madinah. Kemudian juga Nabi SAW di Madinah ini menanamkan sistem keadilan. Bagaimana ketika kita dengar Nabi bicara, kalaupun yang mencuri adalah Fatimah anaknya Muhammad, kata Nabi, sendiri yang akan motong tangannya. Itu artinya apa? Tidak ada tebang pilih, tidak ada pandang bulu dalam penegakan hukum dalam Islam. Siapa maka akan hukum. Maka ungkapan yang biasa kita dengar, ini ungkapan Abu Bakar dan Umar, satu orang lemah akan menjadi kuat di hadapan saya ketika dia berada dalam kebenaran, dan tidak ada orang kuat berdiri di depan saya ketika selama dia berpijak dalam kesalahan. Artinya menjadi upaya patokan adalah benar salah, ya. Siapa maka benar, siapapun yang berbuat salah maka harus diberikan hukuman. Dan hukum dalam Islam adalah efek tidak melakukan bagi yang lain, ya, efek jerah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya di Madinah dengan diizinkan mengangkat pedang. Jadi Mekah dulu Nabi tidak diizinkan melawan, di Madinah baru diizinkan melawan. Maka paling tidak akan kita temukan 28 peperangan yang dihadiri langsung oleh Nabi Muhammad, dan 80 lebih peperangan yang tidak dihadiri Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, dikirim. Ternyata di saat itulah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah pengabdian Nabi SAW, setelah dakwah beliau, maka namanya manusia akan bertemu dengan yang namanya kematian, ya, sehingga tunailah pengabdian beliau. Setelah setelahnya beliau pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahun yang bertepatan pada 8 Juni 633 Masehi. 8 Juni 633 Masehi ke 63. Semua nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal, maka Nabi Muhammad pun dimakamkan di tempat beliau meninggal, yaitu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadirin sekalian dirahmati Allah, sebagai closing, Nabi Muhammad SAW, kita ingat bahwa pertama beliau adalah Rasul utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan saja kepada umat Muslim, tapi seluruh umat manusia. Kalau Nabi Muhammad itu adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, rahmat seluruh, bukan hanya kaum muslimin tapi seluruh. Maka kalau kita lihat nanti apresiasinya, bagaimana Nabi mengajar memotong hewan sembelihan, tidak boleh dengan kasar, tidak boleh dengan ganas, harus dengan
karena Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Kemudian bagaimana Nabi menjamin orang-orang yang non Muslim yang ada di man ada dimian fakat azani, siapa yang menyakiti kaum non Muslim yang tidak menyakiti kita maka sama dengan menyakiti Nabi, kata Nabi SAW. Dia betul-betul rahmat bagi bukan saja umat Muslim tapi juga seluruh manusia dan seluruh entitas bahkan yang ada. Kemudian ini dikawal oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, mukjizat terbesar itu Al-Qur'anul Karim yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak berubah diturunkan sampai saat ini. Bahkan Al-Qur'anul Karim itu tidak bisa diubah oleh siapapun, tapi dia siapapun. Bagaimana Al-Quran turun di Makkah, turun di Madinah, tidak ada yang berubah sampai ke Palembang, sampai ke Bandung, ke Jakarta, sama begitu. Akan tetapi bagaimana kita lihat Al-Quran mengubah peradaban Arab yang kasar menjadi santun. Al-Quran datang ke Sulawesi mengubah kaum yang adat yang keras menjadi lembut. Datang Al-Quran itu mengubah yang tadinya animisme dinamisme menjadi sejalan dengan hukum-hukum Allah. Jadi Al-Quran bisa dirubah oleh siapapun, tapi mukjizat yang hebat adalah dia mengubah siapapun dan apapun. Baik, kemudian syiar yang dibawa adalah rahmat bagi semesta raya. Kemudian kesimpulan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada Nabi setelah beliau, tidak ada Rasul setelah beliau, sehingga kita selamat dari bentuk pemurtadaannya karena banyak beberapa kali terakhir kita lihat ada orang mengaku Nabi, mengaku Rasul, maka tidak ada lagi. Adun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Nabi Muhammad bukanlah bapak salah satu di antara kalian, melainkan beliau adalah dan penutup para nabi. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu rahmat sementara cukup dulu itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita petik, kita ambil dan kita ada selanjutnya. Terima kasih, Ustaz Ibrahim. Saya kembalikan kepada antum. You are now muted. You are now unmuted.
Khair. Ya. You are now muted. You are now unmuted. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya, baik, baik. Ya, halo. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari istri beliau yang pertama yaitu dalam riwayat yang kuat dijelaskan bahwa ada 6 ya, itu Qasim, maka Nabi Muhammad dijuluki Abul Qasim, kemudian Abdullah, tapi Qasim dan Abdullah meninggal bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, belum di usia 40 ya. Zainab, akan tapi yang hidup ya anak-anak Zainab, itu Zainab sampai dewasa ya meninggal. Kemudian Ruqayyah, yang kemudian Ruqayyah ini ya dengan juga Ummu Kalsum, dinikahkan dengan Utsman bin Affan, kemudian Fatimah Zahra dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi dari istri lain ya, ketika di Madinah ada namanya Maria Al-Qibtiyah. Beliau mempunyai nama satu ya, anak Rahim, meninggal ketika Bagi juga ya, dimakamkan di Baki. Dalam lain riwayat disebutkan ada nama anak-anak Nabi yang lain ya, dari Khadijah, yaitu Tohir, dan tapi itu riwayat tidak kuat ya, artinya ada tidak sahih. Anak Nabi itu ada 7 ya, dari 2 ibu, demikian. Ya, Fatimah, kenapa itu yang lebih banyak dikenal orang, karena Fatimah bin Abi Thalib dan punya anak keturunan sampai
cicit-cicitnya itulah yang kemudian ada Hasan, ya, Hasan Husain Muhassan ini Imam Hasan meninggal diracun, Muhassan meninggal ketika bayi, Imam Husain meninggal dalam peristiwa Karbala, yang meninggal semua 72 orang kecuali satu keturunan beliau namanya Ali Abidin. Ketika itu masih sangat kecil dan dalam keadaan sakit parah sehingga tidak dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad kala itu. Nah, dari Ali bin Zainul Abidin bin Husain bin Ali, istri atau cucu dari Fatimah Az-Zahra, cucu dari Nabi Muhammad SAW inilah kemudian anak cicit keturunan Nabi yang kita kenal dengan Habaib pada fase berikutnya ya, sampai ke Indonesia, ke Yaman dan sebagainya. Ya, demikian. Halo? Ya. Belum. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, usia ke-40. Jadi rasul ketika turun wahyu ya ayyuhal mudassir di usia ke-42. 42. Dari Mekah ke Madinah itu usia Nabi 53. 63. Ya, 63, 64, 63. Itu hitungan Hijriyah, Mas ya. Ustaz ya. Ya. Terima kasih teman-teman peserta kajian online ini. Mudah-mudahan You're now muted. ini sebagai kunci saja, pembuka saja, pengenal. Karena dalam kehidupan Nabi Muhammad itu uniknya tidak ada rahasia. Seorang yang tidak ada rahasia itu menunjukkan bahwa memang semuanya betul. Dan Nabi Muhammad itu memang diciptakan Allah sebagai bukan saja tontonan, tapi tuntunan bagi umat manusia. Oleh karena itu, kalau mau melihat sisi kehidupan dan contoh bagaimana hidup terpelajari Nabi Muhammad SAW, untuk mempelajarinya dari mana kita tahu? Ya tentunya hadir di kajian atau kita membaca tentang sirah beliau ya. Ada sudah banyak buku-buku yang diterjemahkan tentang kehidupan Nabi SAW. Ada salah satunya buku yang paling muat kehidupan Nabi kalau secara pribadi ya,
cara Nabi hidup adalah buku Syama'il Muhammadiyah, ya, ditulis di Abu Isa At-Tirmidzi, dan sudah banyak terjemahannya, ya, silakan dicari. Kemudian itu sejarah tentang ada Insanul Kamil, ya, Insanul Kamil, dan banyak lagi buku-buku yang lain biografi tentang kehidupan Nabi. Di buku-buku lain pun banyak, tapi biasanya tidak menyeluruh, ya, artinya detail dan tertentu saja, tapi dalam 2 kitab itu dapat kita temukan termasuk cara makan, minum, dan bagaimana Nabi dalam rumah, di luar rumah, dan maka tentu kita butuh, karena contoh terbaik dalam kehidupan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha menghidupkan sunnah sekecil apapun, maka kebaikan bagi kita di dunia, dan insya Allah pada saatnya di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Terima kasih Ustaz Ibrahim. Mohon maaf You are now unmuted. kepada saudara-saudara peserta sekalian. Mudah-mudahan Allah berkahkan hidup kita. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah. Waalaikumsalam. You are now muted.